Halo, pemirsa G-Watch TV. Jumpa lagi bersama Dewi Cinta dan Dr. John. Apa kabar Dr. John? Kabar baik Dewi Cinta, ini awal pertemuan kita berdua, semoga kita selalu bersama. Shalom pencinta podcast Imaginer G-Watch TV. Salam sehat selalu, tetap semangat dalam berdemokrasi, semangat dalam berimajiner. Dr. John, tim redaksi G-Watch TV mendengar kabar selentingan ada calon fungsionaris Majelis Sinode yang mengklaim sudah mendapat dukungan dari Ketum dan Sekum MS. Sebagai seorang writer gpwatch.id, Anda pasti punya informasi tentang hal ini. Bagaimana tanggapan Anda? Ini hot news Dewi Cinta, terdengarnya seperti itu, dan berita ini benar adanya. Tak bisa dipungkiri dan dihindari bagai gelombang panas yang meleleh. Hot news ini mau mengabari bahwa calon tersebut sudah mendapat lampu hijau dan doa restu dari Ketum dan Sekum MS. Hati dan pikiran calon tersebut sudah berbinar-binar karena 99% akan masuk di posisi top 11 fungsionaris Majelis Sinode. Ada desas-desus bagaikan angin kencang. Calon tersebut sudah melakukan kampanye terselubung dan sesumbar bahwa tangan Ketum dan Sekum MS sudah dipegang dan digenggam untuk mendukungnya. Bagaimana tanggapan Anda? Ini yang menjadi persoalan karena informasi menggenggam dan memegang tangan belum pasti adanya, kemungkinan hanya sepihak dari perkataan calon. Namun dari Ketum dan Sekum MS belum ada info valid dan ini hanya sepihak atau bisa dikatakan hoax yang tak berdasar. Kalau boleh tahu kandidat tersebut memilih posisi apa ya? Maksudnya sebagai ketua berapa atau sebagai sekretaris berapa? Sangat berat untuk menjawabnya. Namun ini podcast imajiner, podcast khayalan yang lahir dari pikiran imajinatif yang larut dalam lamunan, akhirnya harus terbuka juga. Bahwa kontestan tersebut lebih berorientasi dan memilih dalam mengurus perekonomian gereja, yang tentunya tentang aset gereja, daya dana, dan pengembangan ekonomi warga jemaat. Saya pikir Dewi Cinta pasti lebih tahu akan hal ini. Menurut analisa imajiner saya, analisa pikiran khayalan saya, yang dibawa dalam lamunan sengit, kandidat tersebut menginginkan posisi Ketua 4 Majelis Sinode. Menurut Anda? Luar biasa mindset berpikir imajinernya seperti peramal top alias astrolog hebat. Banyak info saya terima, namun yang membuat saya gelisah dan hati gemetar. Mengapa mengandalkan kekuatan Ketum dan Sekum MS untuk lolos dan duduk sebagai ekonom MS? Kita tahu setiap calon berbeda sifat dan karakternya dan jam terbang dalam pelayanannya. Dan kasus ini merupakan ketidakpercayaan diri dari calon imajiner Ketua 4 MS yang akhirnya menggunakan pendekatan personal, pendekatan pucuk pimpinan untuk meloloskan hasrat dan dambaannya. Bagaimana tanggapan Ketum dan Sekum MS dengan rumor seperti ini, di mana berita dukungan sudah beredar melintas batas, yang seakan-akan Ketum dan Sekum MS tidak netral, sudah memihak ke salah satu kontestan? Ini yang jadi masalah, Ketum dan Sekum Majelis Sinode tidak bisa terima dengan tindakan serta tata cara yang telah dilakukan calon imajiner Ketua 4 MS tersebut. Ini tidak etis dan Ketum Sekum MS malu dengan rekan-rekan fungsionaris MS lainnya. Saya mengerti, tapi pemirsa G-Watch TV belum tentu mengerti. Bolehkah dijelaskan lebih terperinci? Ketum dan Sekum MS sangat marah karena tak pernah mengeluarkan perkataan, pernyataan atau statement mendukung. Ini yang membuat tekanan darah, kadar glukosa darah, dan kadar kolesterolnya naik melewati batas normal dan membuat mereka berdua insomnia, susah tidur, dan gangguan tidur. Kok bisa begitu? Bukannya ada obat preventif yang selama ini Ketum dan Sekum MS konsumsi? Begitupun jika ada stres atau ada masalah yang cukup besar dan cukup pelik. Tentu, ada Norvasc 10 mg, Diamikron 60 mg, dan Lipitor 20 mg. Ini obat paten dan cepat menurunkan tekanan darah, glukosa, dan kolesterol. Dan terkadang ada neurotransmitter atau tranquilizer untuk menenangkan pikiran dan jiwa. Amazing, ternyata banyak juga obatnya. Tapi kita kan tidak berbicara terapi pasien yang sakit. Nanti pemirsa G-Watch TV gagal paham. Kita lagi membicarakan calon yang sudah menggunakan nama Ketum dan Sekum MS dalam rangka menggapai top 11 fungsionaris MS. Ya, yang jelas Ketum dan Sekum MS sangat marah dan marah-marah. Dan dalam sidang Majelis Sinode sudah dibicarakan dan diutarakan peristiwa ini. Dan keputusan yang disepakati agar Majelis Sinode lebih berhati-hati dengan para kontestan. Kenapa? Agar calon tidak salah kaprah dalam menilai relasi pelayanan sebagai politik transaksional. Menurut Anda, langkah apa yang seharusnya diambil Ketum dan Sekum Majelis Sinode atas kejadian ini?
Mereka wait and see, karena ini tidak melibatkan lembaga MS, hanya melibatkan personil atau pribadi masing-masing. Namun mereka berdua harus tetap waspada, harus melihat secara proporsional, dan diskusi ataupun pertemuan dengan para kontestan sebaiknya dibatasi untuk menghindari prasangka dan rumor yang tak bertanggung jawab, begitu Dewi Cinta. Namun bagaimana jika ada para kontestan fungsionaris Majelis Sinode yang mengajak nongki-nongki atau dinner time? Apa tanggapan Anda? Sebaiknya jangan, waktu suksesi fungsionaris Majelis Sinode tidak lama lagi dan kenetralitas harus dipertahankan dan dijaga, serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam hal aturan, norma, dan kepantasan. Dan juga tetap mempertahankan nilai-nilai moral soal kejujuran, integritas, dan hati nurani. I think so, Dewi Cinta. Terima kasih Dr. John. Kiranya podcast Imaginer ini dapat membuat Ketum dan Sekum MS lebih tenang, serta dapat beraktivitas dan berkarya kembali dalam mengurus mutasi dan persidangan Sinode Raya. Salam hangat Dewi Cinta, presenter Giwatch TV.